Indonesia, negeri kepulauan yang tak habis mempesona dunia. Bukan hanya keindahannya, namun terutama pada kekayaan alam yang ada di bumi Nusantara ini. Kepulauan Banda adalah bagian dari Kepulauan Maluku yang pada zaman dahulu jadi magnet bagi orang-orang barat mendatangi wilayah Nusantara. Sejak abad 15, bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda menjadikan Kepulauan Banda yang dikenal dengan sebutan Banda Neira sebagai pusat pertarungan dan peperangan. Salah satu catatan sejarah menulis, orang-orang Portugis datang pertama kali ke Banda Neira pada 1512, sebelum kemudian diikuti oleh Belanda pada 1599 dan Inggris pada 1601. Setelah itu, selama 4 abad, Portugis, Inggris, dan Belanda melakukan pertarungan dagang dan peperangan untuk menguasai pala, rempah penting yang sampai abad ke-18 hanya dihasilkan di Kepulauan Banda. Ketiga negara itu terus berperang satu dengan yang lain, mencurangi dan kemudian menindas habis kaum pribumi. Tiada lain untuk mendapatkan keuntungan luar biasa besar dari perdagangan pala. Jejak pertarungan militer itu masih bisa ditemukan di Banda Neira hingga sekarang. Di berbagai sudut kawasan di seluruh pulau, setiap bagiannya merekam catatan sejarah dari masa lalu. Di Pulau Neira terdapat Benteng Nassau yang dibangun Belanda pada tahun 1607 di atas pondasi benteng Portugis yang tidak selesai. Di area tertinggi Pulau Neira berdiri megah Benteng Fort Belgica. Benteng berbentuk pentagonal sempurna ini mulai dibangun 1611 sebagai pertahanan terakhir untuk melindungi Benteng Nassau dan seluruh area Pulau Neira. Benteng-benteng lain juga dibangun di masing-masing pulau di kawasan Banda Neira, baik oleh Belanda, Portugis, maupun Inggris. Benteng Revenge atau Benteng Balas Dendam dibangun Belanda di Pulau Ai sebagai benteng pertahanan dan tempat pembuangan penjahat. Sementara
Inggris memiliki benteng di Pulau Nailaka dan Run, yang kini hampir tak terlihat lagi jejaknya. Pulau Run sendiri dikenang akan nilai pentingnya, sehingga Belanda menukarnya dengan koloni Inggris kala itu, yang kini jadi kota Manhattan di New York, Amerika Serikat. Kepulauan Banda, atau disebut juga Banda Neira, terletak di Provinsi Maluku. Kawasan Banda Neira terbentang di Laut Banda, di tenggara Pulau Ambon dan di selatan Pulau Seram. Terdiri atas Pulau Banda besar sebagai pulau terbesar dan Pulau Neira yang jadi ibu kota pemerintahan dan kota pelabuhan. Tepat di depan pelabuhan Neira, terdapat Pulau Gunung Api atau disebut juga Gunung Banda Api. Pulau-pulau lain adalah Pulau Hatta yang pada masa lalu dikenal sebagai Pulau Rosengan. Pulau Ai yang terletak di sebelah barat Pulau Gunung Api dan Pulau Nailaka dan Run yang terdapat di bagian paling barat Kepulauan Banda. Masing-masing pulau di Banda Neira menjadi tempat terbaik dan satu-satunya kawasan penghasil pala untuk perdagangan dunia sampai abad ke-18. Mulanya, pala diperdagangkan di antara kaum pribumi dan para pendatang, sebelum kemudian orang-orang Eropa itu melakukan kecurangan dalam berdagang, lalu menyingkirkan masyarakat asli. Banda Neira dikuasai dan dikapling-kapling oleh para penjajah. Penduduk setempat dibunuh dan ditumpas, atau dijadikan pekerja paksa untuk mengurusi kebun-kebun pala. Penguasaan bangsa-bangsa Eropa atas Banda Neira masih bisa ditemukan jejaknya sampai sekarang. Bukan hanya benteng-benteng kemiliteran, rumah-rumah gedong dari batu dan tembok berdiri kokoh di Banda Neira, tidak lain sebagai perlindungan dari peperangan di antara sesama bangsa Eropa maupun perlawanan penduduk asli Banda. Di rumah batu-batu ini pula tempat tinggal tokoh-tokoh politik kebangkitan Indonesia
yang dibuang oleh Belanda ke Banda Neira. Muhammad Hatta salah satunya, yang menjalani pengasingan selama 6 tahun, dari 1936 sampai 1942. Tokoh lain yang pernah hidup dalam pembuangan di Banda Neira adalah Syahrir, yang datang bersamaan dengan Hatta selepas dibuang ke Digul. Sementara, tokoh yang lebih dahulu diasingkan ke wilayah ini adalah Cipto Mangunkusumo, seorang tokoh pendiri Budi Utomo dan Indonesia Party yang dibuang ke Banda pada 1928, dan Iwakusuma Sumantri, tokoh Serikat Indonesia dan Partai Nasional Indonesia yang dibuang ke Banda pada 1929. Alih-alih menjadi lemah dan menyerah, Muhammad Hatta tetap berjuang di pengasingan. Riwayat itu bisa dibaca jejaknya di rumah pengasingan yang kini jadi museum ini. Di sini terdapat perlengkapan dan mesin ketik yang jadi senjata Hatta menuliskan pemikiran akan kebangsaan Indonesia. Hatta percaya pemikiran dan pendidikanlah yang bisa mendorong perjuangan kaum pribumi meraih kemerdekaan dan mengenyahkan penjajahan. Tokoh yang kelak kemudian menjadi satu dari Dwi Tunggal proklamator kemerdekaan ini kemudian mengadakan sekolah sore di rumah pengasingannya. Mendidik baca tulis dan menanamkan semangat nasionalisme Indonesia kepada anak-anak Banda Neira masa itu. Peran aktif Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh besar Indonesia yang diasingkan di Banda Neira menjadi pondasi nilai-nilai kebangsaan yang terus tertanam sampai sekarang. Kosmopolitanisme era perdagangan rempah dilanjutkan dengan pendudukan kaum Eropa, pengusiran dan kembalinya penduduk asli, serta didatangkannya pekerja paksa dari berbagai wilayah dan etnografi, menjadikan Banda Neira memiliki komposisi penduduk yang majemuk. Dan Indonesia menjadi identitas penting bagi Banda Neira secara keseluruhan, sejak dulu sampai saat ini. Banda Neira, wilayah Kepulauan Maluku ini tak habis mempesona dunia. Keindahan dan kekayaan alamnya sejak dulu mengharu biru sejarah dan peradaban manusia, bahkan sejak masa prasejarah.
budaya Banda Neira adalah rumah kelahiran Des Alwi, putra angkat dan murid tokoh nasional Muhammad Hatta dan Syahrir. Des Alwi kemudian dikenal sebagai tokoh multidimensi, baik sebagai pejuang 45, diplomat, pengusaha, sinematografer, dan bahkan penyelam. Almarhum Des Alwi bukan hanya putra kebanggaan daerah bagi masyarakat Banda. Ia bahkan menjadi pelopor kemajuan Banda sehingga mendapatkan gelar Orlima Besar atau pemimpin para tetua adat di Kepulauan Banda. Museum ini hanya bagian kecil dari peran besar Des Alwi yang mendirikan Yayasan Budaya dan Warisan Banda. Lembaga ini menjadi penggerak utama penyelamatan situs-situs sejarah di berbagai wilayah Banda Neira. Termasuk Istana Mini, Rumah Pengasingan Hatta, Rumah Pengasingan Syahrir, dan terlibat dalam renovasi Benteng Belgika.